Penyimpangan sosial. Secara umum, penyimpangan merupakan segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Adapun salah satu pendapat para ahli sosiologi, menurut Robert M.Z. Lawan, menyatakan penyimpangan sosial sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, ada 4 bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan secara primer. Yang kedua, penyimpangan secara sekunder. Yang ketiga, penyimpangan individu. Dan yang keempat, penyimpangan kelompok. Adapun teori penyimpangan sosial, yang pertama, teori autonomi, di mana teori ini berpandangan bahwa munculnya perilaku menyimpang adalah konsekuensi dari perkembangan norma masyarakat yang makin lama makin kompleks, sehingga tidak ada pedoman jelas yang dapat dipelajari dan dipatuhi warga masyarakat. Yang kedua, teori pengendalian, di mana teori ini memiliki 2 faktor. Yang pertama, pengendalian dari dalam yang berupa norma-norma yang dihadapi. Yang kedua, pengendalian yang berasal dari luar. Yang ketiga, teori reaksi sosial, di mana teori ini umumnya berpendapat bahwa pemberian cap atau stigma seringkali mengubah perilaku masyarakat terhadap seseorang yang menyimpang. Yang keempat, teori sosialisasi, di mana teori ini muncul perilaku menyimpang. Pada teori ini didasarkan dengan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk menghayati norma dan nilai yang dominan. Lingkungan komunitas yang rawan dan kondisi bagi tumbuhan perilaku yang menyimpang adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk yang berdesak-desakan dan padat, penghuni berstatus ekonomi rendah. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku yang menyimpang adalah sebagai berikut. Perbedaan status kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang sangat menjolok. Banyaknya pemuda putus sekolah, drop out, dan pengangguran. Kebutuhan ekonomi untuk serba berkecukupan tanpa harus bersusah payah bekerja. Keluarga yang berantakan, broken home, pengaruh media massa, dan salah pergaulan. Sifat-sifat penyimpangan. 1. Penyimpangan yang bersifat positif. Penyimpangan ini tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Misalnya melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan mereka. Sebagai berikut video yang ditampilkan oleh kelompok kami tentang penyimpangan yang bersifat positif, bahwa seorang wanita bisa bekerja mengambil alih pekerjaan seorang laki-laki sebagai tukang ojek. Kedua, penyimpangan yang bersifat negatif. Pada umumnya, penyimpangan ini cenderung ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan buruk sehingga masyarakat mencela dan mengucilkan. Sebagai berikut contoh video yang ditampilkan oleh kelompok kami tentang pembulian. Punya uang nggak 50.000 kebutuhan nih? 50 tambahin dikit lah. Oh berani lo ya, berani lo ngeles? Oh ada orang, kita pergi. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kita duduk di sini aja. Kalau gitu kasusnya mending kamu lapor orang tua kamu aja. Tapi misalnya aku lapor ke orang tua aku, nanti aku tambah diejek sama mereka. Kamu jangan terlalu sabar dengan hal seperti ini. Kamu harus bertindak, jangan sampai dia berlebihan kepadamu. Tapi aku tidak punya bukti untuk nunjukin kebenaran tentang tindakan buruknya itu. Nanti aku dikira asal nuduh, soalnya hanya
Soalnya aku hanya bertiga di kejadian tadi. Coba deh kamu melapor ke orang tuamu saja dulu nanti. Siapa tahu dia dapat meringankan masalahmu. Oh iya, oke lah, ini juga demi kebaikanku. Contoh lain penyimpangan sosial yang bersifat negatif di sekitar lingkungan sekolah. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku atau kebiasaan membuang material sisa berupa sampah ke tempat yang tidak seharusnya atau sembarangan.